Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini kita berjumpa dalam acara bimbingan teknis program Desa Budaya Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Mohon izin pada senior, kepada kakak semua. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Bapak Kepala Dinas dalam hal ini karena tugas ke Kalimantan Tengah mendampingi Gubernur dalam rangka misi dagang dengan pemerintah Kalimantan Tengah besok pagi dalam ini tadi sudah sampai di Palangkaraya. Maka malam ini saya ditugasi untuk mewakili. Yang kedua perlu kami sampaikan juga bahwa panjenengan semua diundang dalam rangka mempercepat pelaksanaan program Desa Berdaya di Jawa Timur. Untuk selanjutnya supaya lebih jelas, saya bacakan saja sambutan Bapak Kepala Dinas untuk pembukaan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Tenaga Ahli Program Desa Berdaya Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Dani Sutopo, Esos MSI dari FISIP Universitas Brawijaya, yang kami hormati pula Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten atau yang mewakili hadir di malam ini dari 25 kabupaten lokasi, Saudara Ketua Tim Kerja dan Saudara Fasilitator Program Desa Berdaya. Mengawali pertemuan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi sehat, kuat, dan dapat berjumpa dalam pertemuan malam hari ini. Pada kesempatan ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kebijakan strategis pemberdayaan usaha ekonomi desa di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, terutama dalam penyusunan program di tahun 2026 maupun ke depan, pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa menyelaraskan visi-misi dan program kerja prioritas negara, yang salah satu misi untuk mencapai visi menuju Indonesia Emas 2045 adalah cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Spirit pembangunan, utamanya pembangunan desa pada cita ke-6 tersebut dapat kita lihat pada Undang-Undang 6 2016
2014 yang merupakan tonggak perubahan paradigma pengaturan desa yang memiliki kesamaan, yaitu desa yang tadinya merupakan komunitas yang berada di lapisan hierarki paling bawah sistem pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan umum yang melaksanakan tata kelola pemerintahan secara demokratis dan partisipatoris. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk menjadi mandiri dan berdikari, mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam membangun desa dan mengembangkan inovasi serta teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nawa Batik Satya merupakan 9 program prioritas pembangunan Jawa Timur yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara menyeluruh dan berkeadilan. Program mencakup berbagai bidang strategis, diantaranya Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Akses, Jatim Agro, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Berkah, Jatim Harmoni, dan Jatim Lestari. Kesembilan program tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan Jawa Timur maju, adil, dan sejahtera. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat memperkuat semangat dengan guidance Jatim Bisa pada hari jadi ke-80 Jawa Timur untuk mewujudkan daerah yang tangguh dan terus berkembang. Nilai berdaya, inklusif, sinergis, dan adaptif menjadi dasar pembangunan agar kemajuan dirasakan merata tanpa ada yang tertinggal. Tantangan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2026 mencakup beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu, pengembangan operasi Desa Merah Putih yang menghadapi kendala dalam penyediaan fasilitas gerai-gerai, termasuk ketersediaan lahan serta akses pembiayaan dari bank milik negara, Bamaran. Selain itu, penyesuaian dana desa menjadi tantangan tersendiri yang mengalami penurunan hampir 62%, rata-rata Jawa Timur 65,2%, terutama dalam merasionalisasi program prioritas pembangunan serta menjaga kualitas layanan sosial maupun layanan publik. Di sisi lain, anggaran mulai tahun 2026 efisiensi ini membawa dampak bagi kita semua, termasuk juga dana transfer untuk program desa wisata. Selain itu, penyesuaian transfer ke daerah atau yang biasa kita sebut TKD ini menuntut pengelolaan keuangan yang lebih inovatif agar pengeluaran mampu memberikan nilai manfaat yang maksimal. Berbagai tantangan ini menuntut sinergi dan strategi yang tepat agar pemberdayaan masyarakat dan desa dapat berjalan optimal. Pada Jatim Retreat 2026, Jawa Timur mengusung tema kreatif financing value for money sebagai upaya mendorong pengelolaan keuangan yang lebih inovatif dan berdampak optimal. Konsep kreatif financing
menekankan pentingnya menggali berbagai alternatif pembiayaan yang sah dan akuntabel. Maka dari laporan Pak Dimas tadi, besok saya ajukan BRI untuk bisa membuka peluang bagi lokasi desa berdaya tahun 2026. Kalau dengan siap tembak saja, itu kesempatan yang ada, dan mungkin kesempatan itu tidak akan terulang. Jadi kreatif financing menekankan pentingnya menggali berbagai alternatif pembiayaan yang sah dan akuntabel, sementara value for money mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat yang maksimal, efisien dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan diperlukan perubahan cara berpikir dan cara kerja dari yang tertutup dan sektoral menuju kolaborasi serta inklusi. Selain itu, pendekatan juga bergeser dari sekadar spending menuju earning to spending, serta fokus pada hanya penghasilan pendapatan, tetapi juga menciptakan manfaat nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat. Perlu kami jelaskan pula bahwa Jawa Timur adalah provinsi yang besar. Sebagai provinsi yang besar dengan luas wilayah 48.000 km lebih dan jumlah penduduk 41,15 juta, dan sekarang sudah berkembang hampir 48 juta, dengan jumlah perempuan sejumlah 20,62 juta dan laki-laki sejumlah 20,53 juta. Selisihnya sedikit, sehingga mohon perhatian bahwa di Jawa Timur selisihnya perempuan dan laki-laki selisihnya 0,09 juta jiwa, artinya tidak hampir seimbang. Jawa Timur adalah hub utama bagi Indonesia Timur, sehingga Jawa Timur selalu mengangkat guidance Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Jadi sebagai gerbang distribusi utama di kawasan timur Indonesia, didukung oleh infrastruktur logistik dan industri yang kuat dengan memiliki 8 bandara, 37 pelabuhan, 12 ruas tol, 2 ekonomi kawasan, 2 ekonomi kawasan dan 12 kawasan industri serta 1 kawasan industri halal. Ini menjadi kekuatan tersendiri bagi Jawa Timur. Mulai tahun 2024, Pelabuhan Tanjung Perak telah melayani 19 dari 37 rute tol laut nasional. Artinya hampir 80% logistik ke 19 provinsi di Indonesia Timur dikirim dari Jawa Timur. Dengan potensi besar dari 161 juta jiwa, Jawa Timur menjadi wilayah investasi yang sangat menjanjikan dan penggerak utama ekonomi kawasan timur Indonesia. Kita patut berbangga, tetapi juga kinerja kita harus dapat ditingkatkan lebih kuat dan lebih tangguh. Untuk kinerja
kerja penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur telah membuahkan hasil, dan ini kerja keras kita bersama, dan perlu disampaikan kepada seluruh jajaran kabupaten, kecamatan, desa, dan seluruh masyarakat di Jawa Timur adalah telah bersama-sama mengurangi angka kemiskinan sampai dengan per September 2025 menjadi 9,30% atau turun 0,20% dibanding periode Maret 2025 di angka 9,50%. Disparitas antara kemiskinan perdesaan dan perkotaan menunjukkan adanya kecenderungan semakin mendekat atau semakin kecil, dengan angka kemiskinan perdesaan di angka 12,55% dan perkotaan 6,93%. Kinerja Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan Jatim Sejahtera melalui program Desa Berdaya dalam mendorong desa mandiri telah membuahkan hasil yang luar biasa. Tahun 2025 Jawa Timur telah ditetapkan memiliki jumlah desa mandiri tertinggi nasional sejumlah 4.716 desa. Ini menjadi catatan penting, dan Gubernur telah menerima penghargaan dari Menteri Desa dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Menko Pemberdayaan Masyarakat, terkait dengan desa mandiri dibanding dengan provinsi di Jawa Barat yang nomor 2 itu separuhnya. Jawa Barat 2.500 desa mandiri. Jadi hampir 23% desa mandiri nasional ada di Jawa Timur. Pada tahun 2026, Dinas PMT Provinsi Jawa Timur khususnya bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa memiliki 6 fokus kegiatan, antara lain yang pertama pemberdayaan BUMDes, kemudian klinik BUMDes. Klinik BUMDes ini sebagai wahana pembelajaran bagi para pengurus BUMDes untuk meningkatkan klasifikasi atau meningkatkan kelasnya dari kelas perintis menjadi pemula, pemula menjadi berkembang, dan berkembang menjadi maju. Kemudian yang ketiga terkait dengan desa devisa. Ini petanya. Desa devisa dikerjakan bersama-sama Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur untuk membranding komoditas-komoditas penting yang dimiliki oleh Jawa Timur untuk bisa dilakukan ekspor. Dan ini kita bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia atau LPEI. Kemudian yang keempat, Jatim Puspa Plus yang terutama memberikan bantuan kepada KPM khususnya rumah tangga perempuan. Kemudian desa berdaya yang saat ini kita adakan bimbingan teknis. Yang terakhir Sinau Nang Deso Sinandu, ini pelatihan keterampilan kewirausahaan
Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, program Desa Berdaya merupakan salah satu program yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengentasan kemiskinan dan percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Program ini diberikan kepada desa dengan kategori desa mandiri berdasar keputusan Menteri Desa, di mana dari 4.716 desa mandiri yang telah disebutkan untuk tahun 2026 itu sejumlah 50 desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus dengan masing-masing senilai 100 juta rupiah. Sebelumnya tahun 2021 Desa Berdaya sudah menjangkau 151 desa, kemudian tahun 2022 menjangkau 132 desa, tahun 2023 dengan 179 desa, dan tahun 2024 dengan 170 desa. Serta tahun 2025 sejumlah 106 desa. Jadi Desa Berdaya ini difokuskan untuk 4 kegiatan pokok, yaitu menumbuhkan inovasi produk atau barang dan jasa yang berbasis potensi dan sumber daya yang dimiliki dan dikelola secara kreatif dan berkelanjutan untuk menggerakkan perekonomian desa. Yang kedua, bahwa program Desa Berdaya ini untuk memunculkan produk ikonik. Jadi produk ini tidak saja barang, tapi juga ekonomi branding, bisa berbasis budaya, bisa berbasis wisata, dan bisa berbasis ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan dana desa dan pendapatan asli desa untuk menguatkan ikon desa tematik. Jadi dalam program Desa Berdaya ini desa bisa menganggarkan untuk mensupport jika dari 100 juta itu ternyata kurang, bisa mensupport dengan anggarannya melalui pendapatan asli desa maupun penggunaan dana desa yang secara fokus digunakan, dapat digunakan dalam mendukung keberhasilan program Desa Berdaya. Yang terakhir, untuk menciptakan praktek keteladanan good practices sehingga mampu menginspirasi pembangunan desa. Artinya menjadi contoh bahwa dengan Desa Berdaya ini desa mampu membuat ikonik atau karakteristik komunitas ataupun nilai yang itu dapat menghasilkan pendapatan asli desa lanjutan. Kegiatan program Desa Berdaya terdapat beberapa tahapan, antara lain mulai persiapan itu sosialisasi, yang pengenalan dan fasilitasi yang sudah kita laksanakan, orientasi yang kita laksanakan di Dr. 2 minggu kemarin. Kemudian hari ini kita laksanakan bimbingan teknis. Baru nanti pada setelah ini dilakukan sosialisasi di tingkat desa. Kemudian dari bimbingan teknis ini diharapkan nanti proposal dan seluruh dokumen pencairan selesai berguna.
ini April, akhir April, Mei, Juni awal bisa cair semua. Karena apa? Nanti kalau masuk semester 2 itu ada ancaman efisiensi kedua hilang. Maka cairkan dulu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam rangka meningkatkan pengetahuan pemahaman, maka malam hari ini kita akhiri bersama-sama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti bimbingan teknis, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua. Akhirnya kita mohon itu Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan teknis program Desa Budaya Provinsi Jawa Timur angkatan ini tidak pakai angkatan. Saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kebudayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Insinyur Budi Samoto MM ditandatangani. Terima kasih. Demikian sambutan Bapak Kepala Dinas atas kami mewakili. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.